Oke, baik anak-anak Ibu kelas 7. Di sini Ibu akan bahas kisi-kisi PAS IPA Biologi semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Sesuai yang pernah disampaikan sama Ibu ya, materi setelah PTS hanya materi setelah PTS yang akan masuk ke dalam soal-soal PAS. Nah, di sini yaitu tetap pada bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, itu kan ada 5 subbab. Sub 1 dan sub 2-nya sudah pernah kita pelajari sebelum PTS. Oleh karena itu, sekarang kita berfokus pada 3 subbab lainnya, yaitu keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, dan perkembangan sistem klasifikasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nih kita jawab bareng-bareng kisi-kisinya. Yang pertama, tentang variasi makhluk hidup. Menurut pendapat kalian nih, terjadinya variasi itu gara-gara ada apa sih? Sesuatu bisa bervariasi kalau ada apa? Hmm? Sesuatu adaptasi. kalau ada apa? Tergantung adaptasi. Ada adaptasi? Tergantung adaptasi mungkin. Ada yang berpendapat lain? Sesuatu nih, Bursa punya bunga ada warna-warni merah, putih, pink. Ada juga yang hanya satu warna merah. Yang bervariasi yang mana? Yang satu warna apa yang banyak? Yang bervariasi yang mana? Yang banyak warna. Berarti variasi muncul karena ada persamaan atau perbedaan? Perbedaan. Jadi adanya variasi karena makhluk hidup di muka bumi itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan seseorang yang kembar identik pun pasti ada perbedaannya. Di sini ada variasi. Makanya makhluk hidup aja kan bervariasi. Hewan bervariasi. Kenapa hewan bervariasi? Karena berbeda-beda. Kalau sama tidak akan dikatakan bervariasi. Jadi variasi muncul karena adanya perbedaan. Makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan bervariasi karena mereka berbeda. Hewan, satu kelompok hewan pun bervariasi karena mereka juga berbeda-beda. Nah, itu ya untuk variasi makhluk hidup. Kita masuk pada sub yang kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama kita bahas tentang tahapan klasifikasi. Oke, untuk tahapan klasifikasi. Coba, kalau ada yang sambil lagi buka PowerPoint-nya Bu Risma, tahapan klasifikasi itu yang pertama kita harus ngapain sih? Identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Intinya dulu. Dilihat dulu, oh ini gimana ya cirinya dia, oh ditulis. Kalian misalkan ngelihat ayam sama ngelihat sapi. Kalian tulis ayam berbulu, sapi berambut, itu identifikasi. Setelah identifikasi diapain? Pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Kita kelompokkan. Oh iya, sapi sama ayam sama-sama di darat. Oke, mereka satu kelompok gitu ya. Kita coba kelompokkan. Setelah kelompokan diapain coba? Dipisahkan kan? Dipisahkan. Nah, dipisahkan. Udah dikelompokin malah dipisahin ya. Dipisahkannya apa? Oh bener sih, sapi sama siapa namanya? Ayam bener sama-sama hidup di darat. Tapi kok sapi kan ditutupinya rambut ya? Terus ayam kan ditutupinya bulu. Terus sapi juga melahirkan, ayam bertelur. Oh enggak, mereka enggak sama ternyata. Kalau berdasarkan habitat benar mereka satu, tapi ternyata habis itu mereka dipisahkan dengan ciri-ciri yang lainnya. Itulah tahapan klasifikasi. Dulu ciri-cirinya yang sebanyak mungkin kita tulis, itu namanya identifikasi. Habis itu kita kelompokkan mereka dengan yang sama. Tapi ketika satu kelompok tadi ada perbedaan, artinya mereka sudah nggak bisa satu kelompok. Makanya silahkan dipisahkan. Berarti artinya mereka berbeda. Itulah tahapan pada klasifikasi. Paham atau mau ditanyakan? Paham, Bu.
Oke, kalau gitu kita lanjut ke ciri-ciri, kisi-kisi yang ketiga, yaitu tentang urutan takson. Ada yang hafal urutan takson apa? Paling Saya, tinggi? Bu. Ya, boleh. Paling tinggi family. Kingdom. 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 Terus Film. film Habis atau itu apa? Film atau Film atau divisi. divisio. Oke, Habis itu terus Klasis. kelas, Habis itu family, habis itu ya, Ordo. ordo, genus, genus, spesies. Oh ya udah ya. Iya, kingdom, film atau divisi, kelas, family, ordo, genus, spesies. Betul urutannya? Family dulu ya Bu, baru ordo. Bukannya itu dulu ya Bu, Ordo dulu. Nah, Ordo dulu ya. ordo dulu harusnya kelas, ordo, baru family, genus, spesies. Nah, anak-anak perhatikan. Ini adalah urutan yang takson ya. Kalau misalkan ditanyanya urutan takson pada tumbuhan, berarti filmnya dicoret. Ya, kalau pada tumbuhan. Berarti kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Tapi kalau misalkan takson untuk hewan, berarti divisinya yang nggak dipakai. Urutan pada si hewan itu kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Jadi filum itu untuk hewan, divisi itu untuk tumbuhan. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan nih, semakin ke bawah, nih, semakin satu spesies atau semakin satu genus yang pernah kita bahas pakai contoh si harimau dan macan tutul. Coba, semakin ke bawah, dia persamaannya semakin dikit apa semakin banyak? Ada yang nggak? Semakin sedikit. Semakin ke bawah, semakin makhluk hidup satu spesies. Semakin banyak. Semakin banyak dong persamaannya. Lalu perbedaannya semakin sedikit, artinya di sini kekerabatannya semakin gimana? Kalau persamaannya banyak, kekerabatannya dekat apa jauh? Jauh. Kalian sama adik kalian persamaannya banyak. Kekerabatannya dekat apa jauh? Dekat dong. Seseorang yang, kan kita suka bilang, siapa tuh? Itu biasa kerabat jauh. Dalam hidup berkeluarga aja kita suka ngomong, ya nih kerabat dekat kita gitu. Atau mungkin, oh iya dia masih kerabat sih sama papa tuh kayaknya, tapi kerabat jauh. Nah, kalian berarti semakin dikit persamaannya semakin jauh. jauh dong. Iya, kayak contohnya gini, ada kakek, ada papa kalian, ada kalian. Kira-kira kalian tuh lebih deket sama papa apa sama kakek kekerabatannya? Ya. Sama papa dong, yang bener-bener orang tua kalian. Ya, kekerabatan kalian dengan adik kalian, kekerabatan kalian dengan sepupu kalian, lebih dekatan mana? Adik. Adik. Persamaan kita akan lebih banyak, walaupun aku mah mirip sepupu aku. Tapi secara DNA, secara ciri-ciri yang lain, kalian itu lebih banyak cirinya sama dengan adik atau kakak kalian. Karena satu ibu, satu bapak. Yang waktu itu kita contohin pakai macan tutul dan harimau loh. Macan tutul dan harimau mereka satu genus kan? Beda spesies aja. Persamaan mereka banyak banget. Beda dengan harimau dan dengan manusia. Persamaannya hanya sampai tingkat kelas. Artinya kebalikannya nih. Kalau misalkan semakin ke atas, artinya persamaannya sedikit, perbedaannya banyak, kekerabatannya gimana? Jauh. Seperti ini. Jadi kita kan sama kera dan semua hewan kita satu kingdom. Kingdom animalia. Kayak waktu itu kita bandingin kita dengan harimau dan macan tutul. Terus kita satu filum. Habis itu kita satu kelas.
Tapi ternyata kita cuman selesai di satu kelas. Kalau yang masih ingat waktu Bu Risma jelasin. Nah, berarti kekerabatan antara manusia, harimau, macan tutul, itu lebih dekatan harimau dan macan tutul. Gara-gara mereka satu genus. Makin ke bawah kan. Makin ke bawah, persamaan harimau dan macan tutul lebih banyak. Perbedaannya lebih sedikit, maka kekerabatan mereka lebih dekat. Dibandingkan manusia dengan harimau yang hanya sampai kelas. Berarti agak atas kan dibandingkan Janus nih, dia naik. Persamaannya dikit, perbedaannya banyak. Artinya kekerabatan kita jauh. Manusia dan harimau kekerabatannya jauh dibandingkan kekerabatan harimau dengan macan tutul. Gitu. Paham atau mau ditanyakan? Paham. Nah, kalau paham coba deh langsung praktek. Buka halaman 76 deh. Ada satu nomor tentang ini. Halaman 76 nomor 31 coba lihat, Nak. Ada di buku paket halaman 76? Ada, Bu. Oke, coba dikerjain dulu. Berapa menit nanti deh Bu Risma kasih. Coba kerjain dulu. Nomor 31, satu nomor aja. Soal tentang urutan takson. Coba silakan. Sudah ada yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab? A dan D. A dan D harus satu dong jawabannya. Oh, Seru harus nih. boleh satu. Ini A, hanya satu yang benar. D. Ada yang A, ada yang D. Ada lagi? Antara dua itu, Bu. Antara dua itu. Coba kita lihat A dan D ya. Yang A kita baca bareng-bareng. Semakin sedikit perbedaan, berarti yang mana nih perbedaannya dikit? Yang bawah ya. Nih. Perbedaannya dikit katanya ya kan? Semakin jauh kekerabatannya. Nah, lihat. Kalau perbedaannya dikit kan dekat kekerabatannya. Yang D, semakin banyak persamaan. Mana nih persamaan banyak? Nih. Semakin dekat kekerabatannya. Benar? Jadi A atau D? Ayo coba apa yang benar nih. Udah ya dua-duanya. Kalau yang A semakin banyak katanya semakin sedikit perbedaan lalu semakin jauh. Padahal kalau perbedaannya dikit kekerabatannya dekat. Kalau yang D Oke. berarti jawabannya apa D? D. D. Coba yang lain. Yang lain? Ini agak jebak tahu, Bu. Nah, makanya harus pinter-pinter nih kalau ada soal yang kayak gini. Karena yang penting gini, kalian ingetin salah satu aja. Ingetinnya misalkan gini, oh kalau aku banyak persamaan, seseorang atau makhluk hidup yang banyak persamaannya, intinya kekerabatannya deket. Ya udah tinggal kebalikannya aja deh. Persamaan banyak, kekerabatan dekat. Berarti yang kekerabatannya deket itu persamaannya banyak, perbedaannya dikit. Oh, kebalikannya berarti yang kekerabatannya jauh, berarti persamaannya yang banyak. Perbedaannya cuma dikit doang. Gitu. Jadi ngingetinnya satu aja. Makhluk hidup yang banyak persamaan, maka kekerabatannya semakin dekat. Udah, nanti tinggal dibolak-balik sendiri sama kalian. Hanya satu konsep intinya, semakin banyak persamaan,
maka makin dekat kita sama makhluk hidup itu. Gitu ya. Perlu diulang? Apa cukup kita next ke kisi-kisi selanjutnya? Next. Next aja, Bu. Next Bu, ya. jadi jawabannya Dodol, D. oke. Iya. Sip, kita lanjut yang kunci determinasi. Ingat kunci determinasi yang kayak gimana? Hah? Ingat kunci determinasi yang seperti apa? Ingat, Bu, tapi nggak Ingat, Bu. dijelasin. Nah, untuk kunci determinasi itu di LMS sudah ada video pembelajarannya. Jadi kalau misalkan kalian di rumah mau ngulang gimana cara untuk bisa baca kunci determinasi, boleh dilihat videonya. Ya, atau di sini ini contohnya nih, contoh soal Ibu bahas satu aja. Di sini minta kunci hewan di samping. Hewannya apa? Burung. Kalian tidak perlu ngapalin. Burung, Bu. Ya, kalian nggak perlu ngapalin. Burung itu 1A, 2B, 3B, 4A. Nggak perlu. Ya, karena kalau kunci determinasinya kuncinya Burisma ubah, akan ubah semuanya. Akan berubah semuanya. Nah, oleh karena itu kalian tinggal lihat ciri-cirinya aja. Nih, contohnya burung. Kita mulai dari kunci yang pertama. Dia A bertulang belakang, B tidak bertulang belakang. Dia bertulang belakang nggak? Burung bertulang belakang atau enggak? Iya. Berarti 1A apa 1B? A. 1A. Oke, bertulang belakang. Di sini kita lihat diminta lanjut ke nomor berapa? Nomor 2. Kita lihat nomor 2-nya. 2A bergerak dengan sirip, 2B tidak bergerak dengan sirip. 2A apa 2B? 2B. 2B. Oke. Habis itu 2B diminta lanjut ke nomor 3. Kulit 3A kulitnya selalu basah. 3B kulitnya tidak selalu basah. Dia 3B. 3B. Oke. 3B. Diminta lanjut ke nomor 4. 4A ditutupi bulu, 4B tidak ditutupi bulu. 4A apa 4B? Ditutupi bulu. Ditutupi bulu. Aves. Udah ketemu deh burung itu kelasnya Aves. Berarti kuncinya 1A, 2B, 3B, dan 4A. Jawabannya yang C. Gitu ya. Jadi kunci ini akan ada nanti di soal. Lalu kalian nggak perlu ngapalin. Nggak selalu kuncinya si burung itu 1A, 2B, 3B, 4A. Bu Risma boleh ngubah-ngubah kunci di belakang ini. Jadi yang paling penting adalah kalian hafal ciri-cirinya. Paham ciri-ciri makhluk hidupnya. Bisa baca dan ngerjain soal pakai kunci determinasi ini. Sehingga akan ketemu deh semua jenis hewan apapun. Jadi nggak perlu dihafal. Yang penting paham nih cara pakai kuncinya tuh kayak gimana. Gitu. Oke, aman ya? Kunci determinasi kayak gitu ya. Nanti kalau masih ada yang ingin ngulang, di LMS ada video Ibu pas ngejelasin. Atau mungkin nanti Ibu bisa upload video ini sebagai video pembahasan kisi-kisi ke LMS kembali ya, ke YouTube lalu linknya di LMS. Oke, selanjutnya anak-anak, metode penamaan ilmiah. Nama Latin, ada yang ingat aturannya? Harus gimana? Terdiri dari 2 kata Latin. Tulisannya tuh Huruf miring atau di garis bawah. Nah, coba nih, kalau Bu Risma punya kayak gini. Tunggu. Misalkan Ibu punya A, tulisannya C ya. Mais. Terus B-nya Jamai. Terus Jamais. Terus ada juga Jamai. Nah, jawaban yang tepat apa? A, B, C, atau D? D. D, Bu.
Yang D. Kenapa yang D? Karena awalnya harus kapital. Oke, awalnya harus kapital. Tulisannya miring. Miring tulisannya. Oke. Terus yang kata kedua Kata itu keduanya kapital. huruf kecil. Betul. Kalau yang pertama salah gara-gara nggak miring dan keduanya gede, ya kan? Yang B salah gara-gara nggak miring. Yang C udah miring bener tapi malah kata keduanya huruf besar. Harusnya adalah miring atau italik. Setelah itu huruf pertama pada kata pertama di sini Z ya. Itu berarti huruf besar Z-nya. Lalu huruf pertama di kata kedua di sini ada lemais, M-nya kecil. Ya, itu untuk metode penamaan nama-nama ilmiah yang dua suku kata. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau di ujian jangan sampai terkecoh, kok ini jawabannya kayak benar semua gitu ya. Diingat-ingat apa sih metodenya yang betul seperti apa gitu. Sip. Dan yang terakhir yaitu ada manfaat klasifikasi. Terakhir pada subbab ini. Apa manfaat klasifikasi? Ada yang ingat? Klasifikasi itu bisa mempermudah kita mempelajari makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup, ya kan? Terus bisa juga kita mengidentifikasi perbedaan dari setiap makhluk hidup. Dengan adanya klasifikasi, kita bisa tahu juga makhluk hidup ini kekerabatannya dekat dengan siapa. Gitu ya, itu beberapa manfaat dari klasifikasi. Secara singkat, arti dari klasifikasi adalah apa? Apa? Arti dari klasifikasi adalah ada yang tahu satu kata arti dari klasifikasi? Yuk, klasifikasi adalah pengelompokan. Good job. Ya. Sip, ini 2 subbab sudah. Sebelum kita lanjut ke 5 kingdom, ada yang mau ditanyain dulu? Enggak, Bu. Sip, kalau gitu kita lanjut. Di sini sistem klasifikasinya 5 kingdom, Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Kita awali untuk kingdom Monera, itu di sini ditanyakannya contoh lagi anak-anak. Sama, berarti kalau untuk sistem 5 kingdom ini sebenarnya tipe soalnya mungkin atau pembahasan materinya tidak beda jauh dengan kalian kemarin UHA ya. Makanya nanti kalau reviewnya sudah dibuka, silahkan untuk kalian pelajari kembali soal-soal UHA kemarin. Nah, Ibu tanya coba kelompok dari Monera siapa aja? Cyanobacteria sama ganggang laut. Ganggang biru. Ya kan ganggang hijau biru cyanobacteria. Oh iya. Dan Bakteri. bakteri, good job. Nah, dia ya. Jadi kelompok dari si kingdom Monera adalah cyanobacteria, ganggang hijau biru, dan bakteri. Good job. Untuk sistem 5 kingdom sama ya, tetap seperti kemarin Ibu masih bantu kalian juga pakai gambar. Jadi nanti walaupun ada nama Latin, ada beberapa yang tetap Ibu lampirkan gambarnya. Seperti itu. Yang kedua yaitu tentang kingdom Protista. Ya, untuk kingdom Protista di sini Protista kan ada 3 nih. Ada Protista mirip hewan, disebutnya protozoa. Ada Protista mirip tumbuhan, disebutnya alga. Lalu ada juga di sini Protista mirip jamur. Nah, kalau kemarin kan ditanyakannya ciri apa ketika UHA itu pada Protista. Contoh, ya kan? Contoh ada gambar kan, ada gambar amuba dan lain. Ibu tanya itu termasuk kingdom apa? Ternyata dia kingdom Protista gitu kan. Kalau sekarang di protozoanya itu kita ke alat gerak. Jadi enggak ciri-ciri, terus enggak contoh, tapi ke alat gerak. Protista mirip hewan atau protozoa itu ada 4. Ya, ada flagellata, ada ciliata,
Terus ada rhizopoda dan sporozoa. Kalau flagellata geraknya pakai flagel atau disebutnya bulu cambuk. Nah, kalau ciliata dia bergeraknya pakai silia atau rambut getar. Kalau rhizopoda itu dia pakai kaki semu. Dan kalau sporozoa itu tidak atau belum memiliki alat gerak. Ya, nanti kalau misalkan ditanyakan nih, apakah yang ditanyakannya tentang flagellata kah, ciliata kah, rhizopoda atau sporozoa, atau mungkin bentuk soalnya ada gambar ditanyakan dia alat geraknya pakai apa dan lain sebagainya. Intinya pada protestan ini nggak ditanyain ciri-ciri, terus contoh, tapi ditanyakan tentang kelompok alat gerak ya, kelompok protozoa sesuai alat geraknya. Flagellata, ciliata, rhizopoda, dan sporozoa. Itu ya, untuk kingdom protista. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Udah 2 kingdom nih, Monera dan Protista. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada di bukunya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya, supaya bisa selesai. Yang kingdom fungi, berarti di sini all about apa? Jamur ya. Ingat kalau kemarin soal ulangan harian gimana? Ada foto kan? Ada gambar, terus ibu tanya dari gambar tersebut yang termasuk kingdom fungi yang mana, gitu kan? Yang bukan termasuk ke dalam, yang ditanyakannya adalah yang termasuk ke dalam kingdom fungi itu yang mana? Gitu. Nah, di sini pun sama, masih contoh nih. Kalau dia masih sama kayak UHA kemarin masih contoh kingdom fungi. Jadi coba kalian perkaya lagi pengetahuan gambar-gambarnya juga nih. Apa sih contoh-contoh dari si kingdom fungi ini? Jadi nggak ditanyain ya yang basidiomycota, ascomycota gitunya tidak. Hanya di sini ditanyakan contohnya lagi. Contoh dari kingdom fungi. Selanjutnya, untuk kingdom plantae atau tumbuhan. Ada 3, ada tumbuhan lumut, yaitu Bryophyta, ada tumbuhan paku, Pteridophyta, ada juga tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, untuk tumbuhan lumut nih atau Bryophyta, yang ditanyakan dia sama nih dengan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Itu gambar kayak waktu itu kita main di Word Wall ya, main games di Word Wall-nya, mana yang termasuk ke dalam lumut, mana yang termasuk ke dalam paku based on gambar. Ciri-cirinya kalian identifikasi pakai gambar. Habis itu sama alat perkembangbiakannya. Apa alat perkembangbiakan lumut dan paku? Alat perkembangbiakan lumut dan paku apa? Apa ayo? Ada yang tahu? Dari S? Spora, jangan malu-malu, nggak apa-apa ya. Alat perkembangbiakan lumut dan paku spora. Tapi di sini kalau alat perkembangbiakannya dari gimnos apa? Dari S juga. Strobilus. Alat perkembangbiakan gimnos. Kalau alat perkembangan angios, yaitu bunga. Ya, nah ini alat perkembangbiakannya. Lalu katanya ditanya sama kayak kemarin perbedaan monokotil dan dikotil. Ini bisa dilihat dari apanya aja, mulai dari akar, batang, lalu daun, bunga, dan biji ya. Biasanya jadi mulai dari akarnya gimana? Misalkan kalau yang monokotil, akarnya serabut, batangnya tidak bercabang, berkas pengangkut di batangnya berantakan, daunnya kalau nggak lurus ya melengkung. Bunganya 3 atau kelipatannya, bijinya hanya 1 kotiledon. Itu monokotil. Kalau dikotilnya berarti akarnya tunggang, batangnya pun bercabang sebagian besar, berkas pengangkut di batangnya xilem phloemnya tersusun rapi, daunnya kalau tidak menjari, mirip. Bunganya kelipatan berapa?
3, 5, dan 6. 3, 5, 6 atau kelipatannya gitu ya. 3, 4, 5 atau kelipatannya, lalu bijinya 2 kotiledon. Seperti itu. Itu untuk yang si dikotil. Oke, masih aman ya. Tinggal satu lagi, kingdom Animalia. Ini tentang kingdom Monera, Protista, fungi, serta plantae. Sampai pada perbedaan yang monokotil dan dikotil. Ibu selesaikan. Di bawahnya yaitu tinggal ciri-ciri dari kingdom Animalia. Untuk kingdom Animalia kan ada aver dan vertebrata. Untuk avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang itu gambar. Sama lah kayak kemarin ya, kayak ada gambar ini mungkin ditanyakan dia termasuk ke dalam filum apa, nama filumnya, PCP namanya jangan lupa. Serta contoh hewan pada kelas arthropoda. Kalau kemarin UH, kelas arthropodanya langsung spesifik pada insekta. Nah, dan itu pun ditanya ciri-ciri. Kalau sekarang itu lebih ke contoh. Ada 4 kelas di arthropoda, yaitu ada crustacea, terus ada myriapoda, ada arachnoideae, sama ada satunya insekta. Nah, contoh dari crustacea adalah udang, ya kan? Udang-udangan. Myriapoda contohnya kaki 1000. Terus arachnoideae contohnya laba-laba. Sama insekta contohnya serangga. Ya, nanti ditanya nih contoh, mungkin ada gambar lagi atau hanya pernyataan aja yang termasuk contoh Myriapoda siapa atau lain sebagainya. Gitu. Dan diakhiri dengan perbedaan ciri setiap kelas pada vertebrata. Kalau kemarin kan udah langsung spesifik nih mamalia. Nah, kira-kira sekarang apa? Apakah Piscesnya yang ditanya, amfibi, reptilnya, atau aves yang ditanyakan ciri-cirinya? Seperti itu ya, kalian cukup tekankan nih salah satu kayak habitat yang simpel dulu. Habis habitat mungkin bisa dari melahirkannya dia vivipar atau ovipar. Penutup tubuh gitu ya. Ada cirinya tersendiri. Oh, kalau ikan itu kan dia di air. Ciri utamanya hanya ikan nih, kelompok Pisces aja yang hidupnya benar-benar di air. Amfibi ciri khasnya oh dia kan hidupnya di 2 habitat, di darat dan di air. Terus kalau itu gimana? Kalau apa, reptil. Oh, reptil itu biasanya dia, seperti bersisik juga gitu, tapi sisiknya beda dengan sisik ikan, misalkan gitu ya. Aves, oh aves itu punya bulu, bisa terbang, artinya dia punya sayap, ciri khasnya. Kalau misalkan mamalia, ciri khasnya menyusui anaknya, dia melahirkan, ditutupinya pun pakai rambut ya. Ingat jangan ketuker, yang penutup tubuhnya berupa bulu itu adalah aves. Mamalia penutup tubuhnya adalah rambut. Nah, itu kisi-kisi kita dari awal sampai akhir. Di LMS ini Ibu kalian bisa download nih di bagian bawah ya. Setelah UH itu ada kisi-kisi PAS. Ini isinya. Ini Ibu kasih petunjuk juga nih di kisi-kisinya mana aja materinya. Ini materi ada 3 PowerPoint. Yang kunci determinasi, Kingdom Monera, Protista, fungi, sama Animalia. Terus ada latihan itu ketika soal kunci determinasi, UH2 ya. Nanti Ibu buka reviewnya untuk latihan soalnya. Di sini pun ada video pembelajaran nih ketika Ibu ngejelasin pas awal yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Terus ada juga di sini tentang kunci determinasi. Waktu itu Ibu bikinkan video penjelasannya. Siapa tahu di rumah ada yang mau memperdalam lagi dengan cara mendengarkan videonya. Seperti itu kelas 7. Kisi-kisi dari Bu Risma yang bisa Ibu sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kah?
Halo, ada yang bertanyakan? Atau aman, insya Allah? Aman, Bu. Aman Aman. ya, alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Risma cukupkan untuk pembahasan kisi-kisi PAS IPA Biologi di semester pertama pada tahun ajaran 2021-2022 ini.